Pemirsa, sampai saat ini kami juga masih terus menghubungi pihak perwakilan dari Demokrat, tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil untuk bergabung bersama kami. Saat ini pemirsa, kami masih terus menghubungi pihak dari Demokrat, tapi saya ingin kembali lagi ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin, artinya bisa dikatakan sekarang ada dualisme Demokrat, kepemimpinan Demokrat. Ada yang versi Kongres di Sumatera Utara dan juga ada yang versi yang sudah disahkan Menkumham. Kalau kita melihat kondisi peta politik saat ini, kemudian juga dengan tatanan hukum kita yang ada, kalau ini dibawa ke ranah hukum, akan jadi seperti apa? Siapa yang akan menang kira-kira, Mas Burhanuddin? Nah, itu yang menarik. Kita bicara implikasi pasca KLB di Deli Serdang. Karena bagaimanapun secara faktual itu sudah ada dua merek Partai Demokrat. Satu merek AHY, satu merek Muldoko. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dapat legalitas dan penerimaan atau dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kumham. Nah, kalau kita mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, Tisa, misalnya waktu PKB terpecah jadi dua. Ada PKB Gus Dur, ada PKB Caimin. Ternyata pemerintah saat itu, pada saat itu di bawah pemerintahan Pak SBY, memberikan persetujuan legalitas kepada PKB Caimin. Maka praktis kubu PKB yang ada di bawah itu ikut arus kepada mereka yang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Jadi pemerintah di sini posisinya sangat krusial dalam menentukan siapa di antara dua merek ini, merek Demokrat ini, yang akan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Nah, kalau hitung-hitungan di atas kertasnya ya, bagaimanapun kan Kongres Partai Demokrat 2020 itu sudah didaftarkan oleh Kumham. Kumham sudah menerima, Mas Burhan, sudah menarik poin ini. Menarik sekali poin ini, Mas Burhan. Harus persis. kita bahas usai kumandang azan maghrib, Mas Burhan. Kami nanti juga akan menghadirkan juru bicara dari pihak AHY ini, Mas Herzaki, yang nampaknya sudah bergabung. Sesaat lagi kita akan dengarkan terlebih dahulu ini kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita langsung bergabung bersama dengan juru bicara Partai Demokrat, ini Mas Herzaki. Selamat petang Mas Herzaki. Tadi Mas Herzaki kami yakin sudah melihat juga bagaimana KLB di Sumatera Utara, Muldoko terpilih dari hasil voting. Tanggapan Anda Mas, seperti apa Mas Herzaki? Ya, kalau dari kami ini kan jelas namanya KLB Dagelan ya, karena jelas yang hadir di sana bukan pemilik suara. Kemudian yang kedua juga ini tidak konstitusional karena tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat ya, yang juga sudah disahkan oleh Kemenhukam gitu. Di mana syaratnya adalah harus ada permintaan dari 2/3 minimal ya DPD, ditambah minimal setengah dari DPC serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi. Sedangkan DPD sendiri sangat solid 100% mendukung kami ya, Ketua Umum AHY selaku yang dikukuhkan oleh Kongres kelima pada tahun 2020 gitu. Sehingga sangat jelas bahwa apapun hasil keputusan dari KLB Dagelan tadi ya tentunya tidak berlaku apa-apa gitu buat kami gitu ya. Ketum kami juga sudah menjelaskan dengan sangat tegas dan jelas. Tolong kami ingatkan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat. Dan yang kedua kami harapkan ya, sebelumnya Bapak Muldoko selama ini selalu menolak, tetapi ternyata terang dan benderang kali ini bahwa memang GPKPD ini merupakan bagian dari ya apa yang beliau lakukan juga dalam usaha untuk merebut kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Ya memang ini mungkin pilihannya para mantan kader kami yang sudah dipecat juga sebelumnya bersama dengan oknum kekuasaan untuk mencederai demokrasi. Ini praktik-praktik tidak terpuji seperti ini sangatlah kami sayangkan. Anda menyebutkan, mengutip kalimat Anda, ini sebuah praktik tidak terpuji, kemudian juga ini Anda menyebutkan dagelan, walaupun juga Anda menyebutkan bahwa tidak ada dualisme di Demokrat, tapi ini kan harus dilihat ke depannya akan seperti apa gejolaknya. Apakah melihat kondisi seperti ini, Demokrat akan mengambil langkah selanjutnya, mungkinkah akan mengambil langkah hukum atau seperti apa, Mas Herzaki? Oh, kalau dari kami sungguh tegas dan jelas, karena jelas-jelas perilaku dari panitia KLB abal-abalan ini kan sangat-sangat bertentangan dengan hukum ya. Tentunya kami juga akan mengambil langkah hukum gitu kepada teman-teman panitia ini karena benar-benar ya mereka kan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ini langkah yang kami lakukan. Yang kedua tentunya kami sangat yakin kepada Bapak Yasona Lawli selaku Menhukam ya, karena beliau jugalah yang mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres kelima tahun 2020 di mana Mas AHY terpilih sebagai ketua umumnya ya. Kami sangat yakin beliau juga akan
mengetawakan saja gitu hasil dari KLB dagelan ini, kecuali Herzaki, kalau memang ada indikasi-indikasi ada intervensi kekuasaan di dalam ini. Gitu. Mas Herzaki, jadi posisi 400 suara Gimana, Mas? berasal dari DPC, DPD yang tadi diklaim pada KLB Sumut, menurut Anda apakah semuanya tidak sah? Karena versi mereka yaitu sudah sah Muldoko sebagai ketua umum. Ya, bagaimana bisa sah gitu? Kalau yang hadir bukan pemilik suara sah gitu. Pemilik suara sah itu adalah yang terpilih melalui musda dan muscap maupun PLT yang ditetapkan oleh DPP Partai Demokrat yang SK-nya ditandatanganin ya oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat gitu. Ini siapa ini yang hadir ini gitu loh ya? Lantas kapan Ini kan akan hanya dibawa ke kebetulan langkah aja hukumnya, Mas utusan. Herzaki? Kalau Anda mengatakan Ya, akan kami mengambil akan bawa langkah, ke langkah hukum sangat jelas dan tegas. kapan akan Iya, dilakukan? kami akan bawa ke langkah hukum ya. Sesegera mungkin kami sedang siapkan juga karena sudah banyak ya bukti-buktinya yang dikumpulkan oleh kader kami yang berada di lokasi juga ya. Kami kumpulkan semuanya, tentunya nanti kami setelah selesai kami akan segera lakukan langkah hukum. Baik, Mas Burhanuddin, kita ingin tanggapannya Mas, bagaimana ini menyikapi ke depan? Karena keduanya saling klaim memiliki ketua umum partai seperti itu. Satu AHY, satu Muldoko. Mas Burhanuddin, apa yang harus dilakukan agar ada nama yang memang sah diakui oleh negara ini? Seharusnya pemerintah itu harus imparsial, harus netral dalam menyikapi persoalan yang berhubungan dengan konflik di internal partai. Jadi acuannya adalah ADART partai. Jadi kalau kita membaca literatur tentang partai politik, salah satu ukuran sehat tidaknya partai politik adalah bagaimana mereka menyelesaikan persoalan konflik di internal partai melalui konstitusi sebagai acuan utamanya. Dan itu juga yang menjadi pegangan buat Pak Yasona Lawli. Dan kalau kita melihat ADART mana yang dipegang oleh Kumham, ADART Kongres Jakarta Maret 2020. Jadi kalau di situ aturannya sepertinya berat buat KLB Deli Serdang untuk mendapatkan pengesahan. Cuma itu kan ukuran-ukuran di atas kertas ya. Kadang-kala ada persoalan politik yang membuat analisis orang seperti saya bisa berantakan tuh. Nah, ada persoalan-persoalan non teknis, non legalistik yang kadang-kala mempengaruhi ya keputusan terkait dengan pengesahan mana di antara dua merek ini yang diterima atau disahkan oleh pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih juga Mas Herzaki atas waktunya. Sebetulnya diskusi kita masih cukup menarik untuk kita lanjutkan. Ya, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Selamat petang semuanya.